Ya, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini kita bersyukur, kita berjumpa lagi di dalam acara pendalaman Alkitab. Mari kita siapkan hati kita untuk persiapkan diri untuk mendengarkan dan belajar firman Tuhan. Tapi kita akan menunggu beberapa menit lagi, menunggu saudara-saudara kita yang akan bergabung di dalam PA pada malam hari ini. Malam, Cik Laura. Malam Bu Elizabeth, malam Bu Sulastri. Oke, kita akan mulai. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur malam hari ini kami boleh bersama-sama kembali lagi belajar kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan waktu kami ke depan dalam tangan-Mu, kiranya Engkau sendiri yang memimpin, menyertai. Bahkan untuk saudara-saudara kami yang akan bergabung, kiranya Tuhan yang menyertai mereka boleh bergabung di acara pendalaman Alkitab pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, berikanlah kami hikmat, berikanlah kami kerendahan hati, supaya ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, hari ini kita akan melanjutkan PA kita ya. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai Yakub. Nah, sekarang kita akan melihat di dalam Kejadian pasal 32. Kita melihat Kejadian pasal 32 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-32. Kejadian 32 ayat 22 sampai dengan ayat 32. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku.
Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Ya, sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia bagi setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan, minggu lalu kita sudah belajar bahwa ketika Yakub menghindarkan diri dari Esau, Yakub pergi ke rumah Laban. Dan di rumah Laban itulah Yakub mulai mengembangkan keluarganya. Pertama, dia ditipu oleh Laban. Karena apa? Yakub diminta untuk bekerja selama 7 tahun untuk mendapatkan Rahel, istri yang dicintainya. Tetapi setelah ia bekerja 7 tahun lamanya, bukan Rahel yang didapatinya, tetapi Lea. Bahkan Yakub harus menunggu 7 hari setelah pernikahannya dengan Lea untuk menikah dengan Rahel, gadis pilihannya. Tetapi dengan sebuah syarat, yaitu apa? Bahwa Yakub harus bekerja lagi kepada Laban selama 7 tahun lagi. Jadi totalnya Yakub sudah bekerja dengan Laban kurang lebih 14 tahun lamanya. Nah, sekarang tiba saatnya Yakub itu lari, dan Yakub itu ingin kembali ke negeri asalnya, yaitu tanah Kanaan. Nah, di dalam pergumulan Yakub untuk kembali ke tanah Kanaan, untuk kembali ke negeri asalnya, ada sebuah pergumulan yang tidak biasa. Pergumulan itu apa? Yaitu Yakub takut untuk bertemu dengan Esau. Kenapa? Karena Esau pernah bersumpah untuk membunuh Yakub. Kalau kita mengingat di dalam Kejadian, saya akan bacakan dalam Kejadian pasal 27 ayat 41, di sana dikatakan demikian. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, "Hari-hari berkabung karena kematian ayahku tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh." Nah, kalau kita melihat di dalam perikop yang kita baca, yaitu pasal 32, apakah mungkin Esau akan membunuh Yakub? Menurut Bapak Ibu, apakah mungkin Esau akan membunuh Yakub dari perkataan yang diucapkan oleh Esau di dalam hatinya? Yaitu hari-hari kematian Ishak ayahnya itu akan tidak lama lagi. Pada waktu itulah adikku Yakub akan kubunuh. Hari-hari berkabung karena kematian ayahku. Jadi Esau mengatakan setelah nanti kalau Ishak itu meninggal, maka dia setelah hari berkabung itu lewat, dia akan membunuh dia akan membunuh Yakub adiknya. Tetapi kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-32 ini, Ishak masih belum mati. Karena apa? Kalau kita melihat, kita maju ke depan di dalam Kejadian pasal 35, kita baru mendapati bahwa Ishak
itu baru di dalam pasal 35 itu mati. Jadi kemungkinannya apakah Esau akan membunuh Yakub? Kemungkinannya kecil. Karena apa? Ishak belum mati dan hari-hari perkabungan itu belum dijalani. Oleh karena itu, ya seharusnya Yakub tidak takut. Tetapi apa yang terjadi? Yakub takut. Karena apa? Karena khawatir kalau sewaktu-waktu Esau akan membunuh dia. Oleh karena itu, di dalam perjalanannya kembali, ia menyusun strategi. Supaya apa? Supaya ketika ia berjumpa kembali dengan Esau, ia tidak dibunuh oleh kakaknya, yaitu Esau. Dia tidak akan dihabisi nyawanya oleh Esau. Dia menyusun strategi. Kalau kita melihat Bapak Ibu ya, di sana ada strategi yang disusun oleh Yakub. Yakub membawa ya memberikan 550 binatang sebagai apa? Sebagai hadiah kepada Esau. Supaya hati Esau menjadi senang dan akhirnya Esau tidak membunuh Yakub. Nah, di tengah-tengah penyusunan rencana ini Bapak Ibu, ya, kita melihat bahwa Yakub itu bergulat dengan Allah. Yakub itu bergumul dengan Allah dan Yakub itu dikatakan di sini di dalam bagian yang kita baca tadi dikatakan bahwa lalu tinggallah Yakub seorang diri. Setelah apa? Setelah ia menyeberangkan semua harta miliknya, Yakub bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Akhirnya di dalam pergulatan itu Bapak Ibu dipukul pangkal pahanya. Nah Bapak Ibu, Yakub bergulat itu di tempat yang dinamai dengan apa? Ia telah melewati Peniel. Yakub menamai tempat itu Peniel. Kenapa? Katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Peniel itu berarti muka dari Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yakub bergumul dengan Allah dan akhirnya Yakub mendapati dirinya sebagai pemenang. Dan kalau kita melihat di dalam bagian ini, nama Yakub diubah. Namanya sekarang bukan lagi Yakub, tetapi namanya sekarang apa? Israel. Kenapa? Karena engkau telah bergumul dengan Allah dan engkau telah menang. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat ya di dalam arti nama Israel itu berarti bahwa petarung dari Allah, God's fighter. Jadi Yakub bergulat dengan Allah dan akhirnya Yakub mendapati dirinya sebagai pemenang. Bapak Ibu, apa yang ingin dikatakan? Apa sih yang Yakub gumulkan dengan Allah? Bapak Ibu, kalau kita melihat ya, pergumulan Yakub dengan Allah ini diapit oleh perikop yang pertama di dalam pasal 32 ayat 1 sampai 21 itu Yakub takut bertemu dengan Esau dan akhirnya pertemuan itu terjadi Bapak Ibu di dalam pasal 33 ya. Rupanya apa yang ditakutkan oleh Yakub itu tidak terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jujur ya, terkadang ketika kita menghadapi sebuah masalah, ketika kita menghadapi sebuah pergumulan, seringkali ketakutan kita itulah yang membuat kita tidak bisa berpikir dengan jernih. Ketakutan kita itulah yang membuat kita itu memikirkan hal-hal yang terkadang belum tentu akan terjadi ya. Yakub ketakutan kalau seandainya dia bertemu dengan Esau, maka Esau akan membunuh dia, tetapi belum tentu juga Esau akan membunuh dia. Ya, Bapak Ibu, adalah baik ketika kita memiliki pergumulan, kita itu tidak mengencangkan ya ikat pinggang ketakutan. Kenapa? Karena ketakutan, kekhawatiran yang kita seringkali bayangkan itu belum tentu terjadi. Ketakutan itu wajar Bapak Ibu.
ketakutan itu perlu ada untuk mengingatkan kita bahwa kita itu tidak bisa menyelesaikan pergumulan itu sendiri. Kita perlu pertolongan dari Tuhan untuk menyelesaikan pergumulan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, langkah yang Yakub lakukan itu sudah tepat. Apa tepatnya? Ketika dia menghadapi sebuah pergumulan, dia bergumul dengan Allah, dia bergulat dengan Allah, dan akhirnya Yakub itu didapati sebagai pemenang. Dan Bapak Ibu, kalau kita melihat akhirnya pertemuan antara Yakub dan Esau itu berakhir dengan baik. Ya, sekalipun dulu pernah terucap ya keinginan dari Esau untuk membunuh Yakub, tetapi kenyataannya kita melihat bahwa Yakub tidak dibunuh oleh Esau, tetapi ya dikatakan di dalam pasal 33 ayat 18, Yakub dalam perjalanannya dari Padan Aram sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem. Ya, jadi di sana kita bisa melihat bahwa apa yang ditakutkan oleh Yakub itu belum tentu terjadi. Nah, Bapak Ibu, lalu kalau kita melihat ya setelah Yakub mengalami sebuah peristiwa yang luar biasa di dalam kehidupannya, yaitu ia selamat dari pembunuhan, yang ketakutan bahwa dia akan dibunuh oleh Esau, Yakub diminta oleh Allah untuk pergi ke Betel. Nah, kita masih ingat di dalam pergumulan Yakub ingin lari menuju ke rumah Laban, ya. Yakub melihat ada malaikat naik turun di sana. Lalu kemudian Yakub meminta Allah, ya. Yakub di sana di dalam perjumpaannya dengan malaikat Tuhan itu, Yakub diberkati oleh Tuhan dengan mengatakan bahwa akulah Allah Abraham dan Allah Ishak, tanah tempat engkau berbaring akan kuberikan kepadamu. Nah, Bapak Ibu, kenapa setelah Yakub selamat, Yakub itu diminta kembali untuk pergi ke Betel, ya? Kita buka Kejadian pasal 35. Di sana dikatakan demikian. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Nah, lalu Yakub berkata kepada seisi rumahnya supaya menjauhkan dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Ya, terus kemudian kita bersiap pergi ke Betel. Betel itu artinya apa, Bapak Ibu? Betel itu artinya rumah Allah. Dan ketika berada di Betel, ya, setelah Yakub datang dari Padan Aram, Allah sekali lagi di dalam ayat yang ke-9 dikatakan apa? Menampakkan diri kepada Yakub dan memberkati dia. Diteguhkan lagi ya dari pergulatannya ketika dia takut bertemu dengan Esau, dikatakan namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub melainkan Israel, itulah yang akan menjadi namamu. Lalu di tengah-tengah perjumpaannya dengan Allah itu, Allah berfirman kepadanya. Allah yang akan menyertai Yakub, yang akan membuat Yakub menjadi sebuah bangsa yang besar. Ya, bahkan dikatakan apa? Sekumpulan raja-raja ini akan berasal daripada keturunan Yakub. Dan akhirnya Yakub mendirikan sebuah tugu batu, ia mempersembahkan korban curahan, menuangkan minyak di atasnya, dan Yakub menamai tempat itu Betel. Ya, jadi dikonfirmasi bahwa tempat itu adalah rumah Allah, yaitu Betel. Bapak Ibu, kita maju. Ya, kalau kita melihat, lalu ada anak-anak Yakub, Ishak mati. Nah, di sini ada keturunan Esau. Ya. Kalau kita melihat Bapak Ibu Kejadian pasal 36, kita akan menjumpai ayat 31. Di situ dikatakan inilah raja-raja yang memerintah
di tanah Edom sebelum ada seorang raja memerintah atas orang Israel. Bapak Ibu, mungkin kita bertanya, apa maksudnya ayat ini dicantumkan, begitu ya? Apa maksudnya ayat ini dinyatakan? Kalau kita melihat Edom itu adalah bangsa keturunan dari Esau, ya. Esau itu adalah Edom, gitu ya. Nah, kenapa kok di sini ditulis inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom sebelum ada seorang raja memerintah atas orang Israel? Kenapa Bapak Ibu? Apa tujuannya ini? Ada Bapak Ibu yang tahu mungkin bisa menuliskan jawabannya di chat. Mengapa kok dikatakan ini raja orang Edom sementara belum ada raja yang memerintah atas orang Israel? Bapak Ibu, tadi saya katakan bahwa ketika Allah meminta Yakub untuk menjumpai dirinya di Betel, Allah itu berfirman kepada Yakub. Dikatakan apa? Di dalam Kejadian pasal 35 ayat yang ke-11. Akulah Allah yang Maha Kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu dan raja-raja akan berasal daripadamu. Jadi ketika nama raja-raja Edom ini dicantumkan di dalam bagian ini, Allah ingin mengingatkan kepada Yakub, jangan khawatir, saatnya akan tiba. Nanti raja orang Israel, memang sekarang orang Israel ini belum mempunyai raja, tetapi suatu saat nanti ada seorang raja dan bahkan raja-raja berikutnya itu akan berasal dari keturunanmu. Itulah maksudnya dicantumkan ayat ini, ya. Inilah raja-raja yang memerintah, seolah-olah nampaknya Esau itu yang lebih diberkati. Karena apa? Berkat kepada Abraham itu mengatakan bahwa aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan raja-raja itu akan berasal dari keturunanmu. Tetapi kenapa kok malah Esau yang mendapati janji itu sekarang? Nah, Bapak Ibu, oleh karena itu Allah mengatakan bahwa ingat, engkau telah kuberkati, engkau telah menerima berkat itu, tapi sekarang realisasinya masih belum terjadi. Ya, jadi Bapak Ibu terkadang ya cara bekerja Tuhan itu kelihatannya lambat, tetapi tidak lambat Bapak Ibu. Tuhan bekerja tepat sesuai dengan waktunya, ya, untuk menggenapkan apa? Untuk menggenapkan firman-Nya, untuk menggenapkan rencananya sendiri. Ya, jadi Tuhan bekerja secara luar biasa untuk menggenapkan rencananya sendiri atas hidup seseorang. Oleh karena itu, kita melihat kenapa nama-nama raja ini dicantumkan. Nah, lalu kita memasuki episode yang baru. Sekarang ada sosok pribadi yang baru yang diceritakan Bapak Ibu ya. Di dalam Kejadian 37 kita melihat ya di sana ada nama Yusuf ya. Ada nama Yusuf di sana. Kejadian 37 kita melihat bahwa ya Yusuf berumur 17 tahun menggembalakan kambing domba. Ya, bersama-sama dengan saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Nah, Bapak Ibu, kejahatan apa? Ya, Bapak Ibu, kalau kita melihat misalnya ya, kejahatannya apa? Ini Bapak Ibu, Yusuf ini rupanya menjadi tangan kanan dari Yakub. Untuk apa? Untuk membawa
laporan mengenai apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya ketika diminta untuk menggembalakan kambing domba gembalaannya. Dari mana kita tahu? Di dalam ayat yang ke-14 dikatakan begini, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Nah, Bapak Ibu, rupanya saudara-saudaranya ini tidak senang. Karena apa? Karena Yusuf ini bukan anak yang pertama. Tetapi kenapa anak yang pertama itu mendapatkan otoritas yang luar biasa? Kenapa Yusuf yang bukan anak pertama itu mendapatkan otoritas yang luar biasa? Kenapa hal itu terjadi? Karena dikatakan apa? Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain. Ya, bahkan kalau kita melihat tindakan pilih kasih ini dinyatakan lewat apa? Lewat pemberian sebuah jubah, ya. Ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi Yusuf. Dan setelah dilihat Yusuf bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari saudara-saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita pasti hafal dengan cerita Yusuf ini, ya. Akhirnya Yusuf itu dijual ke Mesir oleh saudara-saudaranya, dan untuk mengelabui atau untuk menipu ayahnya, maka saudara-saudaranya itu menyobek-nyobek, dikoyakkan baju dari Yusuf, dan kemudian baju itu dicelupkan ke dalam darah seekor kambing, dan akhirnya baju itu dibawa ke Yakub, ayah mereka, dengan tujuan untuk mengatakan bahwa anakmu Yusuf telah mati. Nah, Bapak Ibu, saya sudah mengatakan bahwa ketika Yakub mendapatkan berkat dari Ishak, dia menggunakan cara yang tidak baik, yaitu apa? Dia menipu. Ia menipu ayahnya dengan memakai baju yang berbulu supaya ia menyerupai Esau. Nah, sekarang di masa tuanya Yakub ditipu oleh anak-anaknya sendiri. Ya, dikatakan bahwa Yusuf anaknya itu telah mati, padahal Yusuf bukannya mati, tetapi apa? Dijual oleh saudara-saudaranya ke tanah Mesir, ke seorang pedagang yang lewat pada waktu itu. Dikatakan apa? Di dalam Kejadian 37 ayat 28, ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, nah kita melihat mulai dari Kejadian pasal 12 kita belajar tentang kisah Abraham, terus kemudian kita belajar tentang kisah Ishak, terus kemudian kita belajar tentang kisah Yakub, dan sampai hari ini kita belajar mengenai kisah Yusuf. Bapak Ibu, kita mendapati apa? Berbicara apa yang dikatakan oleh firman Tuhan berkaitan dengan relasi di dalam keluarga. Kalau kita melihat di dalam Alkitab ada banyak sekali Bapak Ibu, ada banyak sekali contoh keluarga yang tidak berhasil. Ada banyak sekali contoh keluarga yang gagal. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu kalau kita melihat di dalam pasal 38, Yehuda itu juga melakukan sebuah kegagalan. Terus kemudian kalau kita melihat di dalam pasal 35, kita kembali lagi pasal 35 di situ ayat 22a dikatakan apa Bapak Ibu? Ketika Israel yaitu Yakub diam di negeri ini, terus terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan siapa? Bilha, gundik ayahnya. Dan kedengaranlah
hal itu kepada Israel. Bapak Ibu, apa yang ingin Tuhan katakan melalui ini? Kita melihat ada kisah-kisah keluarga yang tidak baik. Kita melihat ya, kalau kita melihat di dalam kisah Ishak dan Ribka ada pilih kasih. Ya, Ishak mengasihi Esau, Yakub lebih dikasih oleh Ribka ibunya, dan akhirnya sampai terjadi ya penipuan, konspirasi, skandal di dalam keluarga, terus kemudian rencana untuk membunuh saudaranya dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kenapa? Ya, kenapa kisah-kisah yang tidak baik ini ada di dalam Alkitab? Menurut Bapak Ibu, kenapa kisah-kisah keluarga yang tidak baik ini dinyatakan di dalam Alkitab? Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin memberikan pendapat, bisa menuliskannya di kolom komen ya, atau chat. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita melihat bahwa manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Ya, kalau kita melihat pembunuhan pertama ya dilakukan itu juga terjadi di keluarga. Kain, kisah mengenai Kain dan Habil. Bapak Ibu, selain itu apa yang ingin dikatakan bahwa sekalipun ya kita itu berada di dalam kondisi yang tidak baik atau tidak ideal, tetapi Tuhan dapat memakai kita. Rencana Tuhan itu tidak mungkin gagal. Rencana Tuhan itu pasti akan terlaksana di dalam kehidupan kita. Ya, jadi Bapak Ibu begini ya, seringkali ketika kita melayani Tuhan, kita melihat kondisi kita itu tidak ideal, kondisi kita itu tidak sempurna. Bahkan terkadang kita itu ingin untuk tidak melayani karena kondisi yang tidak ideal itu. Dan seringkali itu digunakan oleh iblis untuk mendakwa kita. Oh, kamu tidak layak kok untuk melayani. Keluargamu aja tidak ideal, apalagi kamu pelayanan. Wah, kamu tidak layak gitu ya. Bapak Ibu, saya tidak mengatakan bahwa kalau begitu orang yang tidak bisa mengurusi keluarganya boleh sembarangan pelayanan. Tidak Bapak Ibu ya. Tetapi saya ingin mengatakan begini. Kalau memang kita sudah berusaha dengan maksimal, ya, kita jangan terus merasa bahwa aku ini tidak pernah layak untuk melayani Tuhan karena kondisi inilah, ya. Bapak Ibu, kalau kita terus menggunakan alasan itu untuk tidak melayani Tuhan, maka selamanya kita tidak akan pernah bisa melayani Tuhan. Betul nggak Bapak Ibu? Kenapa? Karena di dalam Injil Matius dikatakan apa? Hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Berarti kita itu di dalam proses menuju kesempurnaan itu. Dan saat ini kita sedang berada di dalam ketidaksempurnaan itu. Ya, memang benar ada syarat-syarat kualifikasi tertentu di dalam seseorang melayani. Tetapi ketika engkau ya diizinkan untuk ambil bagian dalam sebuah pelayanan, mari kita gumulkan baik-baik dan ingat di tengah-tengah kondisi kita yang berantakan, di tengah-tengah kondisi relasi kita dengan keluarga yang tidak baik, ya, tengah-tengah kondisi keluarga ini Allah itu bisa bekerja untuk menggenapkan rencananya. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita belajar untuk melihat kita menjadi pribadi yang senantiasa terus disempurnakan berkaitan dengan progressive sanctification, yaitu apa? Kita menjadi pribadi yang terus-menerus dikuduskan. Tetapi di dalam proses pengudusan itu jangan terus kita menuduh diri kita tidak layak untuk melayani Tuhan. Karena Bapak Ibu jangan-jangan
kita bisa dipakai oleh iblis. Untuk apa? Untuk tidak mengembangkan pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu, kita lihat kisah keluarga demi keluarga ada ketidaksempurnaan, ya. Ada ini ya, Ibu Victoria yang menjawab, supaya kita lebih mawas diri dan berhikmat di dalam melakukan segala sesuatu. Betul Bapak Ibu, ya. Selain kita itu diingatkan bahwa melalui keluarga kita yang tidak baik pun Tuhan bisa bekerja. Melalui kondisi kita yang tidak ideal pun Tuhan bisa memakai kita. Tetapi bukan begini Bapak Ibu ya. Oh, itu menjadi excuse katanya Pak Chandra, keluarga tidak ideal ya, kondisi yang tidak baik, aku boleh tetap melayani gitu ya. Terus kemudian kita excuse dengan dalam artian begini. Ya sudah, hidupku tak biarkan aja begini. Bukan. Itu bukan orang yang sedang berada di dalam proses pengudusan. Ya. Jadi mari kita terus mengevaluasi diri kita sambil terus memberikan diri kita supaya Tuhan menyucikan kita dan Tuhan memakai apapun kondisi kita supaya kita boleh terus melayani Dia. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu ya, betapa luar biasanya cara kerja Tuhan ini ya. Tuhan itu bekerja melalui orang-orang yang dipandang rendah, orang-orang yang dianggap remeh, Bapak Ibu ya. Yakub, kalau kita melihat ya, ini anak mama. Kalau anak mama itu biasanya dia manja, dia tidak bisa mandiri, ya. Dia semuanya itu perlu disediakan, semuanya itu harus diberikan di hadapannya baru dia bisa bekerja. Tetapi Tuhan memilih Yakub, Yusuf, ya, dari antara saudaranya Yusuf yang dipilih Tuhan. Bahkan kalau kita membaca ya kitab Kejadian ini sampai akhir, Tuhan itu memakai Yusuf untuk apa? Untuk memelihara kehidupan dari sebuah bangsa yang besar. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan pernah minder, ya. Jangan pernah merasa bahwa dirimu itu tidak layak, tidak ada apa-apanya, ya, yang bisa dibanggakan untuk melayani Tuhan. Jangan. Karena apa? Justru orang-orang yang merasa dirinya tidak layak itu yang terkadang dipilih oleh Tuhan untuk membuktikan bahwa kesombongan-kesombongan orang yang layak itu akan dibungkam oleh Tuhan. Orang yang tidak layak, orang yang tahu diri, orang yang sadar diri, itulah orang yang akan dipilih oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan. Dan kalau kita melihat sampai akhir hidup Yusuf, ya, kita melihat bahwa ya, Yusuf itu mempersiapkan jalan bagi saudara-saudaranya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar di tengah-tengah kondisi yang tidak ideal, ya, di tengah-tengah kondisi keluarga kita yang tidak baik. Ada keluarga kita yang memperlakukan kita semena-mena. Ada keluarga kita yang membuli kita. Ada keluarga kita yang mungkin menyakiti kita. Tetapi hari ini kita belajar dari Yusuf. Apa yang kita bisa pelajari Bapak Ibu? Kalau kita membaca di akhir kitab Kejadian itu dikatakan bahwa memang kamu telah mereka-rekakan apa yang tidak baik. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya sesuatu yang baik. Untuk apa? Untuk memelihara kehidupan sebuah bangsa. Bapak Ibu, kita melihat bahwa Yusuf sama sekali tidak menaruh dendam. Karena apa Bapak Ibu? Karena dia tahu segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi itu ada di dalam kontrol Tuhan. Ya, segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupannya itu semua diizinkan oleh Tuhan dan semuanya itu berada di bawah kedaulatan Tuhan. Tidak mungkin sesuatu terjadi itu tanpa kontrol dan campur tangan dari Tuhan. Ketika kita memiliki pemahaman yang salah tentang hal ini, maka kita akan menilai Allah sebagai sebuah pribadi yang salah. Misalnya begini ya,
Ada istilah sudah jatuh tertimpa tangga. Bapak Ibu tahu ya istilah itu ya. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Artinya apa? Sudah mengalami satu musibah tertimpa musibah lagi. Kalau kita salah memahami mengenai kedaulatan Allah, ketika kita mengenal Allah yang salah, maka kita akan mempunyai pemahaman bahwa Allah itu jahat terhadap aku. Allah itu tidak sayang sama aku. Tetapi kalau kita mengerti apa itu kedaulatan Allah, apa itu kontrol Tuhan, dan kalau kita ingat di dalam Roma, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, maka kita tahu tidak ada sesuatu pun di dalam kehidupan kita yang akan berakhir dengan sia-sia. Semuanya digunakan oleh Tuhan untuk menggenapkan rencana Tuhan yang telah ditetapkan oleh Tuhan melalui hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sepahit apapun hidupmu, ya sadarilah bahwa engkau adalah alat di tangan Tuhan yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk menggenapkan rencananya. Tidak ada kehidupan yang terlalu pahit untuk disyukuri, Bapak Ibu. Untuk tidak disyukuri, ya. Tidak ada kehidupan yang terlalu buruk untuk tidak disyukuri. Mari kita syukuri kehidupan yang kita jalani saat ini. Apapun kehidupan Bapak Ibu. Mungkin saat ini engkau sudah mengalami sebuah pergumulan yang berat yang orang lain tidak ketahui. Tetapi, Bapak Ibu, mari kita melihat dari perspektif Allah. Bahwa Allah dapat memakai kita, siapapun kita anak-anaknya, untuk menggenapkan rencananya yang telah Ia tetapkan sebelum dunia ini dijadikan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat sepanjang kitab Kejadian ini, mulai dari kisah Abraham, Ishak, dan Yakub, kita mengenal pribadi Allah. Satu, Allah yang rencananya tidak akan pernah berubah. Amin Bapak Ibu. Allah yang kalau sudah berjanji, Dia akan menggenapi janjinya itu. Ya, sekalipun penggenapan atas janji itu kita saat ini sedang tidak nikmati. Ya, Bapak Ibu, kalau kita melihat Bapak Ibu, ketika Abraham dijanjikan untuk mendiami sebuah tanah, ya, pergi ke sebuah tanah itu, apakah Abraham sudah menikmati? Sudah, Bapak Ibu ya. Tetapi kalau kita melihat apakah keturunannya sudah menikmati tanah itu, di dalam perkataan Allah dikatakan bahwa keturunannya ini akan dijajah, ya, tinggal di dalam masa penderitaan di Mesir. Nah, kita akan belajar mengenai kitab Keluaran minggu yang akan datang. Ya, kita belajar bahwa Allah kalau sudah berjanji tidak akan pernah mengingkari janjinya. Bahkan Allah akan meneguhkan setiap orang yang berjalan di dalam penggenapan rencana Allah, di dalam untuk menggenapi rencana Allah dan kehendak Allah. Allah akan menyertai dan memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur sekali kita boleh belajar dari kehidupan Bapak Patriark. Yang ketiga yang kita bisa pelajari apa? Sekalipun kehidupan kita tidak sempurna, ya, Tuhan masih mau memakai kita. Dan ketika Tuhan memakai kita, itu semata-mata hanyalah anugerah Tuhan. Itulah semata-mata hanya kasih karunia Tuhan. Kita yang berdosa ini masih dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi rekan kerja Allah. Nah, kiranya Tuhan menolong kita, ya, melalui pembelajaran yang cukup panjang dari kisah Abraham, kisah Ishak, kisah Yakub, kisah Yusuf. Kita melihat bahwa kita punya Allah yang hebat. Kita punya Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Kita punya Allah yang sekali berjanji tidak pernah akan mengingkari janjinya. Biarlah ketika kita melewati masa-masa pandemi ini, kita boleh terus memegang janji Tuhan itu. Dan kita boleh terus hidup berdasarkan janji itu. Dan kita boleh terus melewati masa-masa yang sulit ini dengan tetap giat melayani Tuhan. Karena Allah bisa memakai segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita untuk
memuliakan Dia, untuk menggenapkan karyanya, untuk menggenapkan rencananya melalui kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Nah, Bapak Ibu, saya silakan ada yang mau bertanya. Ya, jika mau ada yang mau bertanya, silakan Bapak Ibu menuliskannya di kolom komen. Ya, selamat malam Bapak Patrick. Bapak Patrick ingin bertanya demikian. Dikatakan bahwa kita tahu bahwa dijamin anugerah ini, kita menolak tentang hukum karma. Nah, kalau dijamin PL seperti kasus Yakub ini, apakah dia kena karmanya sendiri? Di luar teks ini tabur tuai. Nah, Bapak Ibu, ini pembahasan yang menarik ya. Apakah berarti orang Kristen itu percaya terhadap hukum karma? Sebentar. Oh, nah kalau di zaman PL seperti kasus Yakub ini, apakah dia kena karmanya sendiri? Nah, saya ingin kita membedakan mengenai hukum karma dan konsep tabur tuai. Nah, Bapak Ibu, saya percaya apa yang kita tabur itu pasti akan kita tuai, ya. Jadi apa yang kita tabur itu pasti akan kita tuai. Dan ketika di dalam 1 Yohanes ya dikatakan bahwa ketika kita mengaku dosa, maka Ia setia dan adil akan mengampuni dosa kita. Nah, Bapak Ibu begini. Perhatikan, di sana dikatakan ada kata setia, di sana dikatakan adil. Setia artinya apa? Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya bahwa kalau ada orang yang berdosa datang kepada Dia, memohon pengampunan kepada Dia, Dia akan mengampuni. Yes. Tetapi jangan lupa ada kata adil, yaitu apa? Setiap akibat, setiap konsekuensi yang kita harus terima karena perbuatan kita, itu kita akan harus menanggungnya. Misalnya, saya beri contoh begini. Ketika ada seorang pemuda dan pemudi ya jatuh cinta, karena mereka ini saking mesranya tidak bisa menahan godaan hawa nafsu, akhirnya mereka melakukan hubungan seks di luar nikah. Terus kemudian setelah melakukan hubungan seks di luar nikah, mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan ini adalah sebuah kesalahan di hadapan Tuhan. Ya, dan suatu hari didapati kenyataan bahwa pemudi ini hamil. Nah, ketika mereka datang di hadapan Tuhan, mereka mengaku bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Mereka tahu bahwa mereka telah berdosa di hadapan Tuhan. Mereka minta ampun kepada Tuhan. Tuhan ampuni tidak, Bapak Ibu? Tuhan ampuni tidak? Pasti Tuhan ampuni. Ya. Tetapi ketika dia meminta ampun kepada Tuhan, apakah berarti bahwa ya terus kemudian janin yang ada di dalam kandungannya itu hilang? Tidak, Bapak Ibu. Itu konsekuensi yang harus dia tanggung akibat dosa atau ketidaktaatan yang ia lakukan. Ini berbeda ya Bapak Ibu ya dengan konsep hukum karma. Ya, konsep hukum karma. Nah, ini berbeda. Kalau tabur tuai, saya yakin ya percaya bahwa ini konsep sebab akibat ya. Saya percaya apa yang kita lakukan itu pasti akan kita tuai nantinya. Kita menabur apa, kita akan menuai apa. Kalau engkau menabur api, engkau akan menuai api, Bapak Ibu ya. Itu mungkin yang saya bisa jawab. Sampai sekarang apakah kita menolak konsep tabur tuai itu? Tidak, Bapak Ibu. Ya, tetap itu berlangsung sampai ini. Misalnya ini, kita sudah tahu nih, ya, kalau makan seperti kulit ayam, ya, terus kemudian kita makan jeroan-jeroan, ya, kemudian kita makan ya yang berbahaya lah. Lalu kita periksa di dokter, kolesterol kita buruk, gitu ya. Terus kemudian
dokter mengatakan kamu harus minum obat kolesterol dan diet dari makanan ini, mengurangi makan makanan seperti ini, gitu ya. Terus kemudian kita ngomong, kan kita sudah minum obat kolesterol, apalagi kita sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ya, pasti kolesterol ketika saya makan kulit ayam, jeroan-jeroan dalam nama Tuhan Yesus setelah didoakan pasti akan pergi. Loh, ini pemahaman yang salah Bapak Ibu ya. Lah emangnya Tuhan itu tukang sedot kolesterol gitu kan? Kan tidak Bapak Ibu ya. Kita sudah dikasih tahu jangan makan makanan yang seperti itu. Kita harus jaga mulai kepala 4, kita harus jaga apa yang kita masuk itu akan berpengaruh dalam kesehatan kita. Tetapi kita tidak memperhatikan. Selama ada obat aku akan tetap makan. Dan yang kedua, toh aku juga makan, sebelum makan aku doakan. Nah, itu kurang berhikmat Bapak Ibu ya. Dan jangan kaget kalau nanti ya Bapak Ibu terkena penyumbatan. Terus kemudian kalau terkena penyumbatan, wah Tuhan tidak ada, Tuhan tidak ada dalam hidupmu. Loh, yang makan, yang menerima enaknya dia, terus kemudian kalau kena akibatnya menyalahkan Tuhan. Itu manusia seringkali begitu. Ya. Oleh karena itu kita harus ingat apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Oke, mungkin ada pertanyaan lain lagi Bapak Ibu? Ya, sama seperti sekarang ya Bapak Ibu ya. Orang disuruh pakai masker, enggak mau. Terus kemudian kalau kena corona, nyalakan Tuhan. Katanya engkau Tuhan Maha Kuasa. Katanya engkau melindungi anak-anakmu. Tetapi kenapa aku sekarang pakai corona? Nah pertanyaannya, kamu pakai masker enggak? Enggak. Kamu stay at home enggak? Enggak, aku keluyuran. Ya. Terus kamu menjalankan protokol kesehatan seperti cuci tangan, menjaga jarak enggak? Enggak. Nah, manusia seringkali seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau sudah terkena sesuatu yang tidak baik, menyalahkan Tuhan, dan cenderung bertanya, di manakah Tuhan? Tidak ada Tuhan saat ini menderita, padahal itu akibat kesalahannya sendiri. Ya. Oke, tidak ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri PA kita pada malam hari ini. Bagi Bapak Ibu yang belum sempat menonton PA kita pada malam hari ini, Bapak Ibu bisa menonton kembali di channel YouTube GKKK Kupang Jaya. Ya, mari Bapak Ibu kita akan akhiri, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk PA pada malam hari ini. Bapa, kami belajar dari kisah Yakub. Kami belajar bahwa apa yang kami takutkan itu belum tentu akan terjadi dalam kehidupan kami. Oleh karena itu adalah lebih baik bagi kami untuk bersandar dan bergumul bersama-sama dengan Allah menghadapi ketakutan itu daripada kami sendirian memikirkan ketakutan-ketakutan itu. Bapa, kami juga bersyukur kami diingatkan bahwa melalui kehidupan Yakub, melalui kehidupan keluarga Yakub yang tidak sempurna ini, kami juga diingatkan bahwa Allah dapat memakai siapa saja dengan kondisi apapun untuk menggenapkan rencananya atas kehidupan kita. Bahkan Allah memakai kehidupan kami yang tidak sempurna ini untuk menggenapkan rencananya bagi kemuliaan Allah sendiri. Bapa, kami juga belajar bahwa apa yang akan kami lakukan itu biarlah kami boleh pikirkan baik-baik, karena apa yang kami lakukan suatu saat akan kami tuai. Apa yang kami tabur itu akan kami tuai. Oleh karena itu, biarlah kami boleh memikirkan segala hal yang manis, segala hal yang baik, segala hal yang sedap untuk didengar. Kami boleh memikirkan dan melakukan semuanya itu. Karena kami percaya ketika kami melakukan kebenaran, ketika kami melakukan kebaikan,
kami pun juga akan menabur hal-hal yang demikian. Terima kasih ya Bapa. Dan yang terakhir, kami mau belajar untuk terus menggunakan hidup kami untuk menggenapkan rencana Allah. Apapun kondisi kami, jangan sampai iblis memakainya untuk menghalangi kami menggenapkan rencana Allah bagi dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Bila sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami, malam yang menjadi bagian kami, kiranya Tuhan yang akan memimpin, bahkan Tuhan yang akan hadir di dalam istirahat kami. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita.